Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu percaya Tuhan itu ada dan hidup? Kita pasti semua kalau ditanya pertanyaan ini, semua pasti percaya. Sekarang saya balik lagi, Bapak Ibu pernah ketemu dengan Tuhan? Belum kan? Tapi kok percaya Tuhan itu ada dan hidup? Untuk mengalami Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, karena Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau kita percaya udara ada, kita bisa merasakan anginnya, kita bernapas dengan lega. Tetapi dengan Tuhan bagaimana? Ketika tadi kita menyembah, kita memuji, kita merasakan Dia ada di tengah-tengah kita, dan kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Jangan kita berjalan dengan Tuhan dengan perasaan, apalagi dengan pikiran. Kita harus berjalan dengan Tuhan dengan iman. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mengajak kita untuk belajar menghayati kehadiran Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Untuk mengawali pemberitaan firman ini, saya mengajak kita semua membuka kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap sampai ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Kalau sudah, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Mazmur 139 ayat pertama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau memetik pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, dan segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kuketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kita telah membaca ayat ini mungkin bukan sekali, 2 kali, bahkan sudah berkali-kali. Tentu kisah ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Daud. Daud ini memiliki pergalaman berjalan dengan Tuhan. Dia bukan mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Dia mengenal Tuhan dalam perjalanan hidupnya secara pribadi, sehingga dia bisa menulis kisah ini, bahwa dimanapun dia pergi, ketika dia berjalan, ketika dia berbaling, bahkan dia umpamakan dunia orang mati pun, Tuhan hadir di sini. Kalau kita bisa menghayati
bahwa kehadiran Allah ini tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Alam semesta yang begitu luas, yang begitu tidak bisa kita salami, yang begitu jauh dari pandangan manusia, kita tidak bisa menyelami kehadiran Tuhan yang begitu dahsyat. Tetapi kita bisa mengalami Tuhan asal kita memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan. Tentu tokoh Daud ini adalah tokoh yang hebat. Dalam sepanjang perjalanan sejarahnya, dia dikenal sebagai seorang yang bergaul dengan Allah, bahkan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Melalui kisah perjalanan yang panjang ini, kita melihat tokoh ini memiliki kecintaan kepada Tuhan. Bahkan dia suka berdiam di kaki Tuhan, karena dia tahu yang menopang perjalanan hidupnya bukanlah pasukan yang berjaga-jaga, tetapi karena pelindungan Tuhan, dia selalu ada di hadirat Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan ini mencengkrami, menguasai seluruh hidupnya, sehingga terbangunlah sikap yang begitu dia menghormati Allah. Bahkan dia menyadari Tuhanlah yang menyelidiki, bahkan mengenal dia, baik dia duduk atau dia berdiri, bahkan pikirannya dari jauh Tuhan tahu. Dalam hal ini Bapak Ibu, dalam perjalanan rohaninya, Raja Daud benar-benar menghayati kehadiran Allah yang melingkupi jagat raya yang tidak terbatas. Dan kita ada di wilayah bertuhan. Kita ada di wilayah Tuhan. Kita harus menjaga sikap kita, perasaan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Karena Tuhan itu hadir. Dia tidak dibatasi waktu dan tempat. Kalau saya ada di geraha, di tempat ini, saya tidak ada di tempat lain. Saya memiliki keterbatasan. Saya ada di ruang ini, tidak ada di ruang sebelah. Tetapi Tuhan, dia hadir di mana-mana. Dengan jam yang sama, waktu yang sama, semua kehadirannya melingkupi jagat raya yang tidak terbatas. Kalau kita menyadari hal ini, maka setiap detik, bukan menit lagi, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita akan berhati-hati. Sebab dia hadir. Jangan kita merasakan, wah mana Tuhan? Gak ada. Saat ini Tuhan sedang berbicara. Tuhan ini sedang menyapa kita lewat kebenarannya, lewat rohnya yang bisa kita rasakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita benar-benar menghayati kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Kalau Daud berjalan dengan Tuhan, bukan dari si A, si B, si C, tapi dia sendiri mengalami berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman berjalan dengan Tuhan ini menjadi perjalanan wisata rohani yang menakjubkan. Seharusnya ini juga menjadi gairah kita untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan lebih dari apapun, karena hanya dialah satu-satunya kekasih jiwa kita. Mungkin hari ini banyak waktu yang kita buang untuk hal yang sia-sia. Kita tidak bergaul dengan Tuhan sebagaimana mestinya seorang bapa dengan anak. Tuhan rindu berbicara kepada kita setiap waktu, setiap saat. Namun seringkali kita tidak menangkap kehadirannya karena kita sibuk dengan memacam hal yang tidak membangun selera jiwa kita untuk mencintai dunia. Di lain sisi, dunia sedang menarik kita untuk berpaling dari Dia yang telah menembus kita.
Inilah yang mau kita perkarakan pada kesempatan pada pagi ini. Adapun ciri-ciri orang yang menghayati kehadiran Tuhan akan terbangun dengan berapa sikap. Yang pertama, kalau kita percaya Tuhan ada di tempat ini, kalau kita percaya Tuhan Maha Hadir, maka poin yang pertama akan terbangun dalam diri kita. Kita tidak mudah berbuat salah. Begitu kita mau berbuat salah, kita ingat Tuhan ada di sini. Tuhan hadir di sini. Sebab Dia Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Allah yang hidup, yang tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Ada sepasang mata yang selalu mengawasi kehidupan kita masing-masing. Ada sepasang mata yang selalu mengawasi perjalanan kita, di waktu kita tidur, di waktu kita bangun, ketika kita dalam perjalanan. Tuhan selalu meneropong perjalanan hidup kita. Kalau kita menyadari hal ini, kita akan membangun sikap hormat. Kita tidak mudah berbuat salah. Saya mengajak kita membaca Mazmur 121 ayat yang keempat. Mazmur 121 ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sebab kita melihat sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga Israel itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kalau seorang dikasih seorang pengawal kayak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara Republik Indonesia, tentu ada Pak Pampres yang selalu mengawasi Bapak Presiden, mungkin dibagi 4 shift atau 3 dengan pasukan 10 orang atau 12 orang setiap shift. Dia akan mengawal kepala pemerintahan ini. Jangan sampai terjadi apa-apa, apalagi serangan dengan orang-orang yang berusaha mencelakai beliau. Makanya dilakukan dengan pengawalan yang begitu ketat. Tidak boleh semua orang mendekat secara tiba-tiba. Harus ada pengalaman, jarak, dan waktu. Itu pun bisa kecolongan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang hidup sebagai penjaga Israel, maka kita berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Sebab semuanya ada perhitungan. Apa yang kita ucapkan, yang kita katakan, yang kita tulis, semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kita hati-hati menjalani hari-hari hidup. Tuhan itu ada di segala tempat. Dia bukan hanya ada di gereja saat ini. Seringkali orang menghayati kehadiran Tuhan hanya ketika ibadah 1 jam sampai 2 jam. Dia merasakan Tuhan sampai menangis terseduh-seduh. Dia memiliki komitmen dan tekad yang kuat bagaimana dia membangun kecintaannya kepada Tuhan. Tetapi setelah keluar dari ruang ibadah, dia tidak menghayati kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan yang seharusnya kita bawa dimanapun kita berada, ditinggalkan di tempat ini. Sayang, sehingga dia di luar, dia ceroboh, dia ketemu orang, dia bicara kasar,
motornya keserempet, langsung kebun binatang keluar. Kalau dia selalu hidup di hadirat Tuhan, dia akan berkata, oke Pak, nggak apa-apa, silakan jalan, lain kali hati-hati Pak. Orang akan bertanya, padahal saya sudah mencelakai dan motornya rusak, dia tidak meminta ganti rugi. Sekarang dia memberikan nasihat, waduh ini pasti orang baik. Gerejanya di mana? Di tempat ini. Jam ibadahnya jam berapa? Jam sekian. Nanti orang itu, besok saya mau ibadah di tempat ini, karena ini orang Kristen yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Jangan setelah kita menjadi Kristen keluar dari gereja ini, hidup kita sama. Di gereja kita seperti malaikat baik, senyum, tetapi di luar gereja kita bertindak semaunya. Kita melihat Daud tidak demikian. Dia menghayati kehadiran Tuhan di sepanjang waktu, di sepanjang tempat. Saya mengajak kita semua membangun rasa hormat kepada Tuhan dengan serius, lebih sungguh-sungguh lagi dari hari kemarin. Kalau kemarin-kemarin tindakan kita, ucapan kita, sikap kita banyak yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mau lebih baik dari kemarin. Nanti ke depan saya lebih baik lagi, sampai kita menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa di surga dan serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan kita cuma begereja dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita tidak mengalami perubahan kodrat. Justru perubahan kodrat ini yang menjadi agenda sebuah gereja diselenggarakan. Bukan sekedar firman yang disampaikan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tanpa kita menghidupi kebenaran itu secara konkret dalam hidup kita. Justru kebenaran yang kita dengar, kita tangkap, dimantraikan oleh Roh Kudus, kemudian kita hidupi, kita peragakan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Tanpa penginjilan pun nanti orang melihat orang sebaik ini tidak mungkin akan dipermalukan. Kita percaya ada tangan Tuhan yang menopang, yang menjaga, melindungi kita dari segala ancaman dan mara bahaya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, tak usah takut terhadap apapun dan siapapun, karena Dialah pembela kita yang agung. Itulah poin yang pertama. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, kita tidak mudah berbuat dosa. Siap? Mulai saat ini, setiap tindakan kita mulai kita jaga. Oh, saya mau ngomong ini, oh gak jadi kan? Ada Tuhan. Ada sepasang mata yang mengawasi gerak-gerik hidup kita. Yang kedua, orang yang menghayati kehadiran Tuhan ditandai dengan ciri yang kedua, dia tidak takut terhadap apapun. Kenapa kita tidak takut? Karena kita percaya Tuhan yang memiliki jagat raya yang tidak terbatas ini, yang menopang perjalanan hidup kita. Kenapa Daud sendiri mencatat, sekalipun kegelapan itu tidak menjadi gelap. Justru kegelapan itu akan menjadi terang ketika Tuhan menyertai kita. Ada salah satu penginjil India yang bernama Sadhu Sudansi. Ada salah satu pernyataan yang begitu populer yang mengatakan, aku bersedia ke neraka asal ada Tuhan Yesus di sana. Kalau Tuhan Yesus ada di neraka,
maka neraka pun akan menjadi surga. Dia bisa mengalami penyataan itu bukan dapat dari mempelajari atau membaca buku, tetapi dia seorang yang berjalan dengan Tuhan. Satu Sudansing ini seorang anak muda, seorang pria pada usia 16 tahun. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dia mengalami goncangan yang begitu kuat. Dia melihat masa depannya gelap. Dia mengambil satu keputusan. Dia akan mengakhiri jalan hidupnya. Dia akan menabrakkan dirinya di tengah keputusasaan. Ketika kereta api mulai melaju, dia sambil berdoa, Tuhan, Engkau ada atau tidak? Mengapa orang tuaku Engkau ambil? Dia mengalami goncangan sehingga dia mau bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri dia berdoa, Tuhan, Engkau adakah? Kalau Engkau ada, nyatakan Tuhan. Dia berteriak dengan sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan menampakkan diri dalam suatu sinar. Dia mengalami Tuhan. Dia mendapat penyataan Tuhan. Kemudian dia tidak jadi bunuh diri. Dan dia dibaptis pada usia 16 tahun. Adakah yang 16 tahun di sini? Ada? Rata-rata 20 kan? 18, 20 atau lebih. Tapi seorang Satu Sudansing 16 tahun menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya dia bernasar, aku akan menjadi seorang penginjil. Dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dia dari kasta di India itu, kasta yang tinggi, tetapi dia meninggalkan kasta yang menjadi kehormatan, menjadi seorang penginjil. Dia menginjil di daerah Tibet. Dia juga sempat mau diracun oleh keluarganya ketika dia percaya kepada Kristus. Itu tidak menghalangi imannya. Dia tidak takut terhadap apapun. Dia tidak menjadi pengecut ketika masalah mengancam, persoalan mengancam, kesulitan mengancam. Jangan kita takut. Ada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi. Dia Allah yang tidak berubah. Tatanya tidak bergeser satu inci. Makanya kita harus kokoh dalam membangun percaya kepada Tuhan. Seringkali kita menjadi takut dan kecewa karena kita tidak mengenal Dia. Kita berjalan dengan pikiran dan perasaan kita. Kita berjalan bukan dengan iman. Kita belajar dari sosok Satu Sudansing. Di akhir hidupnya, dia sampai ke Tibet. Dia menginjil, dan orang-orang Tibet mengenal Tuhan Yesus melalui perjalanan seorang anak manusia yang bernama Satu Sudansing. Dia menghabiskan hidupnya bukan untuk kesenangan diri. Dia memikirkan jiwa-jiwa. Dia memikirkan jiwa-jiwa yang tidak diperhatikan orang lain. Untuk menjangkau Tibet itu, dia harus melewati satu gunung namanya Himalaya. Gunung itu begitu tinggi, penuh dengan salju. Ketika Tuhan memanggil dia ke sana, dia berjalan kaki dengan sandal jepit. Belum lagi dia menghadapi dingin yang luar biasa. Di tengah penderitaan, tidak mengurungkan niatnya untuk sampai Injil di sana.
lagi menghadapi serigala, binatang buas yang mengancam dia. Dalam biografi yang saya baca, dia sempat ditangkap oleh penduduk di sana. Kemudian dia dimasukkan kepada satu sumur yang sangat dalam. Dia dijatuhkan dari ketinggian yang dalam. Bayangkan, ayo kita berjalan dengan Tuhan, bukan dengan perasaan. Kita hayati Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu mulia. Tidak ada masalah yang lebih besar selain satu masalah kita masuk ke api kekal. Persoalan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi bukan masalah yang terbesar. Percaya Roh Kudus yang akan mendampingi dan menyertai kita. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Dia menyertai kita sampai kesudahannya. Justru semakin engkau ditempa oleh Tuhan, diproses Tuhan, beban yang semakin berat, Tuhan sedang mengangkat engkau tinggi bagai Raja Wati yang terbang tinggi dengan kepala sayapnya, yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan tidak menjadi. Gampang kan? Gampang gak? Jangan takut. Cuma dalam prakteknya seringkali kita jatuh bangun. Tetapi hari ini kita dikuatkan, diteguhkan. Kita percaya penjaga Israel bersama dengan kita. Kita tahu sang takut terhadap apapun. Bahkan Paulus bersaksi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun pedang, maut, ketelanjangan, tidak bisa. Paulus sudah mengalami dalam kehidupan pelayanannya, penjara, masuk penjara hal yang biasa. Tapi dia tahu yang dia lakukan semua untuk Tuhan. Kalau dia teraniaya karena kebenaran, itu upahnya besar di surga. Bapak Ibu mau upahnya di surga? Alami aniaya yang besar. Buru-buru aniaya, dilukai aja, udah sakit hati, nggak mau ke gereja. Nggak ada di sini ya? Ya? Nggak ada di sini. Ini orang baik-baik saja. Yang luar sono banyak. Hal yang ketiga, kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, kita akan menjadi anak kesukaan Bapa. Waduh, kalau sampai kita ditandai Tuhan menjadi anak kesukaan, sebenarnya itu rawan. Ada satu kebanggaan, di satu juga resiko yang kita tanggung. Kita ditandai Tuhan menjadi anak kesukaan, dan orang yang menjadi anak kesukaan bagi Bapa di surga, dia akan selalu bertindak dalam seluruh aspek hidupnya untuk selalu menyukakan hati Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam masa penginjilan gereja kita lihat tidak pernah dengan pedang, tetapi dengan kasih. Hukum kasih ini harus di dalam hidup kita, karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita ngomong mengasihi orang yang mengasihi kita, itu anak setan pun juga bisa. Benar gak? Apalagi sering dikasih makan, diajak jalan-jalan, diajak ke luar negeri. Dia baik sama kita, kita baik sama dia. Semua orang mudah. Tapi ketika kita dijahati, bisakah kita berbuat baik? Kalau bisa, Tuhan mendandai kita. Ini loh anak kesukaan saya. Oh, Tuhan mau jadikan kita emas murni. Tuhan proses supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita.
Mau jadi anak kesukaan Tuhan? Masuk dalam proses. Tidak ada barang bagus, harganya murah. Kita maunya harga barang itu mewah dan bagus, tetapi dengan harga yang rendah nggak ada di pasaran. Justru barang produk yang mahal ini adalah harga segenap hidup kita. Ayo kita bangun kekristenan kita bukan hanya sekedar ke gereja, tapi hidupi kebenaran itu. Temukan Tuhan, Dia hadir. Apalagi yang masih muda-muda ini, koreskan cinta. Tambahkan hatimu untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai kita masing-masing menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Seorang Sandu Sudansing bisa dipakai Tuhan. Dia adalah penginjil terhebat sepanjang sejarah perjalanan di India sampai hari ini. Namanya terpampang, penginjil hebat. Nanti di sorga Bapak Ibu, dia telah membayar harga penderitaan. Dan nanti kita temu di sorga. Jangan sampai kaget. Namanya megah, namanya Tuhan beri nama yang baru. Sementara rumah kita kecil, kita sampai sana. Banyak waktu kita habiskan untuk hal yang tidak berguna. Baca Facebook berjam-jam, main IG berjam-jam, nonton berjam-jam. Untuk Tuhan 5 menit udah ngantuk. Gimana memiliki beban Tuhan? Gimana memiliki perasaan Tuhan? Kita tidak pernah menggaul dengan Tuhan. Sebab mutiara bukan untuk babi, barang yang kudus bukan untuk anjing. Tuhan tidak sembarang bicara. Jangan berpikir ketemu Tuhan itu mudah. Ayo saya mengajar. Saya berbicara ini untuk diri saya sendiri. Saya tuh telah menghabiskan tahun-tahun hidup saya panjang untuk mencari Tuhan. Saya juga bersyukur bertobat usia belia. SMP kelas 3 saya ditangkap Tuhan dan saya mengenal Tuhan. Saya tidak pernah bercita-cita jadi seorang pendeta. Saya latar belakang dari Konghucu, bukan dari keluarga Kristen, tetapi oleh anugerah aku boleh mengenal. Apalagi kalian yang dari Kristen, dari dalam perut sudah didoakan papa, mama, kelak kamu jadi orang baik, orang yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Dunia ini kejam, dunia ini makin jahat. Kita harus keras dengan diri kita sendiri. Kalau tidak, dunia akan keras dengan kita. Kita akan dibawa arus dan masuk ke dalam pembantaian Allah. Yang terakhir, kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, kita tidak takut dengan namanya kematian. Bapak Ibu takut mati? Takut mati, Neng? Jujur. Ada yang gak beres. Benar. Kalau orang masih takut mati, berarti hidupnya gak beres. Saya tanya, takut mati gak? Serius? Gak bohong? Kamu? Tuh, banyak mikir. Takut mati gak? Ada takutnya juga ya. Memang kematian ini harus kita akui sering dipandang sebagai
momok yang menakutkan. Kalau bicara kematian jangan di sini. Kalau nggak di sini mau di mana? Kalau orang tidak mengingatkan kita bakal mati, kita nggak berjaga-jaga, kita nggak waspada, sebab kematian itu bisa menghampiri kita setiap saat. Lagi ibadah begini, mati, bersyukur kalau mati dalam hadirat Tuhan. Apalagi lagi khotbah. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pengen mati itu ketika saya khotbah. Benar. Saya ngomong ini bukan sekali dua kali. Saya mau matinya ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Langsung malaikat jemput, bawa pulang, diutus kasar. Indah kan? Bapak ibu yang repot. Makanya istri saya dampingin sekarang. Ya kan? Jadi nggak kaget lagi, nggak perlu dihubungin. Bingung nih mau hubungin kemana? Nah, ada istrinya. Ya, semua kita bakal mati. Tinggal tunggu waktu. Panggilan kita itu masing-masing akan tiba. Mau kita kaya, terhormat, miskin, berkedudukan, kita bakalan mati. Jangan takut dengan namanya kematian. Kalau kita masih takut dengan namanya kematian, ada yang gak beres dalam hidup. Tak usah takut, sebab kita percaya Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus kebangkitan dan hidup, dan kita yang mati akan hidup kembali. Jadi kematian bukan akhir perjalanan seseorang. Justru kematian adalah pintu gerbang kita masuk ke surga. Katanya mau ke surga. Mau gak ke surga? Hah? Mau gak? Kok jawabnya susah amat sih? Ditanya ke surga kok susah? Mau ke surga gak? Mau. Mau mati gak? Hah? Kan pintu gerbang surga itu harus prosesnya mati. Kecuali yang 3 orang enggak mengalami kematian. Siapa coba? Siapa? Nah, ini gimana sih? Pertama, Enok, diangkat Allah, hidup-hidup. Yang kedua, Musa. Yang ketiga, Elia dibawa dengan kereta. Dan satu Sudansi sampai akhir perjalanan hidupnya, mayatnya tidak diketemukan. Ini misteri. Saya berharap kita sih nggak mengalami kematian. Makanya kita harus hidup benar, hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Begitu sangkakala Allah ditiup, berbunyi, malaikat Tuhan turun. Tuhan turun, kita yang ada, kita diangkat, diubah sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan. Waduh, ini kehormatan. Dan melalui nasihat kebenaran ini, kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Tujuan hidupku hanyalah
hanyalah